Adro bagi dividen, tapi menolak dividen trap. Biasanya setelah com-date, saham langsung ambrol pas ex-date, tapi ADRO malah beda sendiri. Semua orang udah siap-siap kabur. Yang datang malah buyer baru. Apa sih itu dividen trap? Dividen trap terjadi ketika investor beli saham menjelang tom-date buat dapat dividen, tapi setelah ex-date langsung jual, dan harga pun rontok. Yang paling parah, terjadi belakangan ini ada BBNI habis bagi dividen. Harga turun jauh, LPPF sama. Langsung ARB pas ex-date, BBRI blue chip sekalipun tidak kebal, polanya selalu sama. Dividen dibagiin, investor kabur, harga ambrol melebihi nilai dividennya. Investor yang beli di pucuk malah rugi. Net, lalu kenapa ADRO bisa beda begini? Pertama, foreign buy secara masif. Ini tandanya asing justru akumulasi agresif setelah ex-date. Mereka lihat ini sebagai kesempatan beli di harga diskon. Kedua, volume transaksi jumbo. Ada sekitar 797 ribu lot, nilai transaksi lebih dari 197 miliar dalam satu hari. Ini bukan retail biasa yang masuk, pasti ada tangan besar yang lagi akumulasi. Ketiga, dividen yield yang sangat menarik. Di harga 2.400, yield Adro mencapai 5%. Angka ini lebih menarik dari deposito. Jadi buyer baru masuk gantiin yang jual. Dan terakhir, secara tren besar masih uptrend. Dari harga 2.000 ke 2.500 dalam 3 bulan. Kalau tren besarnya kuat, koreksi pasca dividen cuma sementara. Jadi pelajaran pentingnya, sebelum panik jual pas ex-date, cek dulu, siapa yang beli? Asing dominan buy atau sell? Berapa dividen yieldnya? Tren besarnya masih naik atau sudah berbalik? Jangan pernah beli di pucuk menjelang tom-date, hanya karena mau dapat dividen. Dividen trap terjadi bukan karena ex-date-nya, tapi karena tidak ada fundamental yang kuat untuk menahan harga. Kalau konten ini nambah wawasan kamu, follow sekarang biar nggak ketinggalan analisis saham berikutnya. Like dan share ke teman trader kamu yang masih takut pegang saham pasca ex-date. Komen di bawah, saham apa yang pernah bikin kamu kena dividen trap? Disclaimer, konten ini bersifat edukatif, bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Adro bagi dividen, tapi menolak dividen trap. Biasanya setelah com-date, saham langsung ambrol pas ex-date, tapi ADRO malah beda sendiri. Semua orang udah siap-siap kabur. Yang datang malah buyer baru. Apa sih itu dividen trap? Dividen trap terjadi ketika investor beli saham menjelang tom-date buat dapat dividen, tapi setelah ex-date langsung jual, dan harga pun rontok. Yang paling parah, terjadi belakangan ini ada BBNI habis bagi dividen. Harga turun jauh, LPPF sama. Langsung ARB pas ex-date, BBRI blue chip sekalipun tidak kebal, polanya selalu sama. Dividen dibagiin, investor kabur, harga ambrol melebihi nilai dividennya. Investor yang beli di pucuk malah rugi. Net, lalu kenapa ADRO bisa beda begini? Pertama, foreign buy secara masif. Ini tandanya asing justru akumulasi agresif setelah ex-date. Mereka lihat ini sebagai kesempatan beli di harga diskon. Kedua, volume transaksi jumbo. Ada sekitar 797 ribu lot, nilai transaksi lebih dari 197 miliar dalam satu hari. Ini bukan retail biasa yang masuk, pasti ada tangan besar yang lagi akumulasi. Ketiga, dividen yield yang sangat menarik. Di harga 2.400, yield Adro mencapai 5%. Angka ini lebih menarik dari deposito. Jadi buyer baru masuk gantiin yang jual. Dan terakhir, secara tren besar masih uptrend. Dari harga 2.000 ke 2.500 dalam 3 bulan. Kalau tren besarnya kuat, koreksi pasca dividen cuma sementara. Jadi pelajaran pentingnya, sebelum panik jual pas ex-date, cek dulu, siapa yang beli? Asing dominan buy atau sell? Berapa dividen yieldnya? Tren besarnya masih naik atau sudah berbalik? Jangan pernah beli di pucuk menjelang tom-date, hanya karena mau dapat dividen. Dividen trap terjadi bukan karena ex-date-nya, tapi karena tidak ada fundamental yang kuat untuk menahan harga. Kalau konten ini nambah wawasan kamu, follow sekarang biar nggak ketinggalan analisis saham berikutnya. Like dan share ke teman trader kamu yang masih takut pegang saham pasca ex-date. Komen di bawah, saham apa yang pernah bikin kamu kena dividen trap? Disclaimer, konten ini bersifat edukatif, bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi.